Senang sekali pada malam hari ini kita ketemu lagi di acara yang tentunya sudah ditunggu-tunggu, yaitu webinar Revolusi Keuangan bersama IOPRO Community. Webinar ini, Revolusi Keuangan ini, kami adakan setiap Senin jam 19.30 tepat. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan, mungkin ada temannya, ada tetangganya, atau relasinya mungkin mau diajak masuk ke webinar ini bisa diingatkan. Sebelumnya boleh saya sambil menunggu teman-teman yang lain masuk sambil saya sapa-sapa ya. Malam ini teman-teman mengikuti webinar dari kota mana ya. Saya berdoa setiap Anda dari manapun Anda berada pada malam hari ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan dilancarkan semua urusan Anda oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan webinar ini, Revolusi Keuangan ini diadakan oleh IOPRO Community, yaitu Wellness Movement Community atau komunitas gerakan kesehatan. Kami memiliki visi membangun 100.000 keluarga yang bertumbuh dalam 3 pilar, yaitu fisik, mental, dan finansial melalui gerakan Duta Sehat yang konsisten menginspirasi, mendampingi, dan mengajarkan pola pikir dan gaya hidup sehat menuju Indonesia sehat. Dan webinar Revolusi Keuangan kita pada malam hari ini adalah salah satu event edukasi untuk kami mewujudkan visi kami dalam 3 pilar tersebut ya. Jadi, saya pastikan selama 40-60 menit ke depan kami tidak akan menyia-nyiakan waktu Bapak Ibu dan akan kita pastikan Bapak Ibu akan mendapatkan value atau ilmu keuangan atau solusi dari problem keuangan yang mungkin sedang Bapak Ibu butuhkan atau sedang dicari-cari, dan tentunya harapannya bisa merubah kehidupan Bapak Ibu menjadi lebih baik ya, kehidupan finansial terutama ya. Jadi saya ingatkan nih untuk teman-teman yang mau dibimbing, mau join komunitas yang keren, yang oke, yang membangun ya. Jangan lupa simak webinar ini dari awal sampai akhir. Jangan setengah-setengah, jangan ditinggal tidur dulu ya. Pastikan sampai selesai karena nanti akan ada info menarik yang akan disampaikan dan juga ada sesi tanya jawab yang tentunya setiap Anda yang mungkin memang sekarang sedang ada problem keuangan, sedang ada hal yang memang solusi yang lagi dicari gitu ya, bisa ditanyakan secara langsung dan speaker kita akan langsung memberikan jawabannya. Jangan lupa foto, video webinar ini dan upload ke sosmed Anda atau tag juga komunitas IOPRO ya, sosial media komunitas IOPRO dan orang yang mengundang Anda, dan jangan lupa juga komen, kemudian reaction-nya gitu ya, responnya, supaya selama sesi ini, webinar ini terasa hangat, jadi menambah semangat kami ya. Dan narasumber kita malam hari ini keren banget. Beliau adalah salah satu idola saya ya. Saya banyak sekali belajar ilmu keuangan juga dari beliau ya. Beliau adalah seorang chartered accountant, pernah bekerja sebagai akuntan publik di perusahaan audit PricewaterhouseCoopers di New Zealand. Dan beliau adalah founder IOPRO Community dan beliau adalah orang yang paling tepat untuk sharing materi ilmu keuangan pada malam hari ini. Jadi pastikan jangan terlewat, siapkan catatannya dan kita akan belajar bersama-sama, dan saya akan langsung saja panggilkan Ibu Lani Sutiarto. Selamat malam Ibu Lani. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Terima kasih Mbak Ernita untuk introduction-nya. Dan untuk teman-teman semua, selamat dari seluruh Indonesia. Selamat datang, welcome. Tadi saya waktu ngeliat di waiting room gitu ya, bahkan before time sudah banyak sekali ratusan orang yang hadir on time, bahkan before time queuing. Tadi saya juga baca juga dari Jayapura, Bali sampai Depok, Tangsel. Kayaknya dari seluruh Indonesia sudah hadir malam hari ini. So, terima kasih semua teman-teman. Dan bagi teman-teman yang masih baru, ada nggak yang baru pertama kali bergabung dalam komunitas kita? Boleh diketik
baru, jadi kita bisa mengenal kalian, welcome kalian, dan ada yang baru, oke baru, dari Mbak Atul, dari Aceh, yang baru-baru teman-teman yang sudah menjadi lama bergabung dalam komunitas kita, yuk kita sambut teman-teman kita yang masih baru, supaya mereka juga betah dengan mindset dan frekuensi yang sama, mau sehat, mau punya meningkatkan keuangan dan menjadi bagian dari gerakan wellness community dalam Ayo Pro ini. Oke. Nah, teman-teman yang diundang datang ke sini tetapi masih baru mengenal siapa di sini, ngomong-ngomong yang diundang webinar ini kepingin punya penghasilan yang meningkat 10 kali lipat di tahun 2026 ini. Coba ketik angka 1. Kalau kalian ingin punya penghasilan yang meningkat pesat di tahun ini. Wah, banyak sekali ya. Satu-satu langsung keluar semua. Mbak Dinda satunya sampai udah 10 kali gitu ya. Oke, pertanyaan kedua adalah kenapa? Kalau kalian ingin, ini masih awal tahun soalnya ya, relatif awal tahun, kenapa kalian ingin meningkatkan penghasilan kalian? Ya, apakah kalian ingin kaya raya supaya bisa hidup bermewah-mewah gitu? Atau mungkin Anda sadar memang kebutuhan kita sedang meningkat pesat ya. Nah, kayaknya apapun karena semua mahal, setuju. Oh, ada juga yang memang maunya kaya raya. Nggak ada yang salah, tapi semoga bukan untuk pamer dan flexing ya. Tapi untuk bisa kaya raya untuk membantu lebih banyak orang di komunitas kita, di sekeliling kita ya. Yang mau menjadi old honey, apa tadi itu? Saya sampai udah komennya cepat sekali sampai nggak bisa catch up ya. Oke, nah apapun alasan teman-teman semua untuk meningkatkan penghasilan kalian, saya cuma meyakinkan bahwa kalian berada dalam ruangan Zoom yang tepat ya. Izinkan saya share slide saya malam hari ini karena topik yang sudah disiapkan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan penghasilan kita 10 kali lipat tanpa harus kerja keras 10 kali lipat juga ya. Yang mau coba ketik angka 1 lagi coba ya. Mau meningkatnya 10 kali lipat tapi nggak harus kerjanya 10 kali lipat. Karena banyak sekali satu yang sudah tertulis. Karena teman-teman, kalau Anda sering merasa bahwa bulan ini saya tuh sudah kerja keras ya, gimana caranya meningkatkan penghasilan 10 kali atau kerja lebih keras lagi itu enggak mungkin ya. Kalau itu yang Anda pikirkan, saya mau Anda memahami itu yang saya rasakan 25 tahun yang lalu. Teman-teman yang baru kenal, izinkan saya share sedikit mengenai background saya dan kenapa saya ada di sini hari ini ya. Saya tadi Mbak Erita udah cerita, saya ini lulusnya accounting degree, lahir Jakarta, tapi saya kemudian kuliah di Selandia Baru, New Zealand. Saya lulus sebagai Bachelor of Commerce di accounting dari Auckland University. Kemudian saya bekerja, background saya itu sebagai auditor. Ya, auditor itu akuntan yang tukang ngecekin pembukuannya orang lain ya. Perusahaan-perusahaan itu yang go public harus diaudit gitu. Saya auditor dan I love my job di bidang akuntansi keuangan itu dan saya orang yang bukan hanya menyukai pekerjaan saya, tapi ini waktu baru lulus itu ya I work hard, I work hard karena saya suka kerjaan saya, tapi juga karena memang saya berpikir gitu, gimana caranya bisa meningkatkan penghasilan saya ya. Nah, saya cukup lama di New Zealand tuh suka New Zealand. Ada yang pernah ke New Zealand nggak ya? New Zealand tuh tempat yang sangat indah sekali. Dan saya suka jalan kantor saya tuh persis di tengah-tengah kota CBD yang menghadap ke laut. Dan saya suka jalan di sana ngelihat orang yang keluar dari kapal pesiar, yang mereka punya private yacht gitu, dan mereka in the city center soalnya kayaknya. Dan saya dulu suka mikir gitu, gimana ya caranya ya orang-orang ini bisa punya penghasilan berapa itu untuk bisa naik kapal pesiar, naik punya private yacht, mereka bisa drive their sports car. Kayaknya saya tuh udah kerja keras loh, ya. Dan masa mereka kayaknya malah nyantai-nyantai di pinggir pantai, di pinggir laut gitu. Nah, di sini saya sadar bahwa yes, kita tidak boleh malas. Ya, yang sepakat sama saya adalah
apa kasih jempol, kasih emojinya bahwa kita jadi orang nggak boleh malas. Tapi ada batasan yang namanya kerja keras. Dan yang selalu menjadi pertanyaan saya adalah gimana caranya meningkatkan penghasilan saya 10 kali lipat pada saat saya tuh udah nggak bisa mungkin kerja 10 kali lipat lebih keras daripada sekarang. Nah, suami saya juga seorang yang sangat pekerja keras. Kami tadinya sama-sama kerja profesional, kemudian beliau memutuskan menjadi pengusaha. Waktu profesional kerjanya 10 jam, 12 jam. Waktu jadi pengusaha kerjanya 12 jam sampai 16 jam sampai kadang-kadang 20 jam ya. Saya melihat suami saya bekerja dari jam 6 pagi dia bangun sudah mulai kerja sampai jam 2 subuh untuk membangun bisnisnya. Nah, jadi ini yang menjadi pemikiran saya, gimana ya caranya ya untuk punya penghasilan yang lebih tinggi dan terus meningkat bahkan pada saat kita kerja atau tidak kerja ya. Nah, itu yang kemudian leading saya untuk mengenal yang namanya Robert Kiyosaki ya. Yang pernah membaca bukunya di Robert Kiyosaki pasti mengenal bahwa kalau kita kerja sebagai karyawan, sebagai self-employed, kita pasti terbatas karena kita menukarkan waktu kita dengan uang. Dan orang-orang yang kelihatannya enak hidupnya, punya lifestyle, punya duit, dan punya waktu, itu mereka yang dalam kategori kanan, di mana mereka menjadi seorang pebisnis dan mereka seorang investor. Sehingga mereka punya cash flow ya, yang setiap bulannya mereka investasikan dan itu adalah orang bisnis dan investasi ya. Teman-teman, ini membuat saya dan suami saya sambil bekerja mencari penghasilan yang lain. Kami mulai investasi dalam properti, kita mulai masuk dalam bisnis venture dan kami kemudian mencoba begitu banyak hal sampai membangun bisnis dan properti dan investasi dan terus belajar berinvestasi pada diri kami. Dan selama 20 tahun terakhir kami membangun bisnis, membangun investasi, membangun portfolio bersama-sama. Sampai dengan tahun lalu waktu kami memulai IO Pro komunitas ini, kami sangat-sangat ingin berbagi kepada teman-teman semua bahwa ada loh caranya untuk bisa mendapatkan apa ya yang namanya sebuah lifestyle yang dicari banyak orang. Oke. Okay? Nah, teman-teman, saat ini saya tuh lagi ada di Semarang. Ya, saya dan Pak Roni itu diberkati dengan amanah merawat kedua orang tua, jadi keempat orang tua kami yang usianya sepuh dan sehat, relatif sehat sekali. Um, dan tapi baru-baru terakhir ini dalam 3-4 bulan terakhir, kebetulan orang tua saya yang berumur 80 dan 82 tahun itu lagi banyak ujian gitu ya, menangani yang namanya masalah kesehatan di usia sepuh. Meskipun mereka sehat, tapi ada aja gitu ya yang namanya sedikit keluhan dan itu apa namanya realitasnya tuh kaget-kaget juga gitu ya. Satu isu kecil aja tuh bisa menelan biaya tuh belasan puluhan juta ya. Dan itu kalau misalnya ada satu kasus belum selesai, kemarin misalnya, aduh, nggak bisa BAB gitu ya, aduh, kita tuh kalau masih bisa BAB itu bersyukur karena masih sehat ya. Itu kemudian, wah menjadi isu yang berkepanjangan ya, itu aja udah berapa juta. Nah, jadi saya melihat satu hal, fenomena ternyata bukan hanya orang tua saya, kebetulan mereka kami diberkati dengan bukan hanya bisa menemani mereka, bersenang sekali diberi kesempatan untuk bisa merawat mereka, punya waktunya, ya, tapi juga apa berapapun biayanya tinggal di tanda tangan aja, yang penting bisa bisa terselesaikan. Tapi membuat saya berpikir dan melihat bahwa ada sebuah fenomena di mana di sekeliling kita tuh banyak sekali orang yang bekerja keras di masa mudanya untuk mengumpulkan uang, tapi di usia tua itu uangnya, hartanya habis untuk membeli kembali kesehatan mereka, ya. Dan ini sedih sekali teman-teman, ya. Dan berada dalam bisnis kesehatan selama 20 industri kesehatan 20 tahun terakhir ini, saya tuh kayaknya kepingin sekali mengedukasi semua orang yang saya temui untuk mumpung masih muda, ayo harus peduli yang namanya kesehatan. Karena teman-teman, banyak yang bilang sehat itu mahal, makan sehat itu mahal ya. Saya mau kasih tahu, yang namanya sakit
itu jauh lebih mahal ya. Sepakat sama saya yang punya pengalaman sama ya. Jadi saya dulu orangnya waktu masih muda nggak peduli sama kesehatan. Tapi setelah saya memahami dengan cepat gitu ya bahwa biaya kesehatan itu besar ya, dan semakin lama semakin meningkat. Kita lihat sekali fenomena yang ada di sejak di seluruh dunia sejak COVID. Kalau ada teman-teman yang dalam bidang asuransi di sini mungkin sangat memahami bahwa atau kita klien ya yang punya asuransi, harga asuransi itu bukannya naik, ganti harga katanya. Kenapa? Karena semua rumah sakit juga ganti harga. Jadi apa ya, kesehatan itu sangat mahal teman-teman ya. Jadi sama seperti keuangan harus dibangun sejak kita muda, semuda mungkin, sedini mungkin. Yang pasti biaya tidak bisa turun. Yang pasti kalau kita hanya mengandalkan yang namanya tabungan, wah, gak akan cukup untuk membiayai inflasi medis ya. Dan ini kenapa bahaya sekali kalau kita hanya memiliki satu sumber penghasilan ya. Karena di zaman sekarang mengandalkan satu sumber penghasilan tuh resiko sekali, resiko sekali. Begitu misalnya satu keran kita tertutup, nah satu-satunya sumber kita tertutup gitu, mendapatkan gangguan dengan perubahan dunia, maka semuanya akan beresiko. Bandingkan dengan seseorang yang mempunyai yang namanya multiple stream of income, punya sumber penghasilan yang banyak, seperti pilar yang kokoh dalam menopang sebuah gedung rumah tangga dalam hal ini menjadi kekuatan yang besar ya. Jadi pada saat satu sumber tertutup, ada pilar lain yang menguatkan gitu. Jadi ini penting sekali teman-teman. Nah, jadi apa yang saya dan Pak Loni, strategi yang kami miliki adalah sejak kita 25 tahun yang lalu adalah gimana ya caranya ya kita bisa mempunyai penghasilan tambahan. Gimana ya caranya ya sambil kerja full time, saya waktu itu kantor di full time di kantor ya, tapi punya sumber penghasilan yang lain gitu. Nah, bahkan berani bermimpi untuk menambahkan satu nol dalam penghasilan kita ya. Kenapa kok pengennya 10 kali lipat punya penghasilannya? Karena kami tahu banget kami butuh yang namanya investasi secara agresif, karena investasi ini yang kemudian bisa melahirkan sumber penghasilan lainnya ya. Nah, kalau misalnya kita living from paycheck to paycheck, gajinya, penghasilannya hanya cukup untuk pengeluarannya. Oke. Maka kalau pengeluarannya naik dan sekarang ini inflasi lagi naik gila-gilaan, teman-teman, tidak akan pernah bisa di catch up. Jadi penghasilan kita tidak akan bisa mengikuti kenaikan pengeluaran yang ada. Ya, ini kenyataannya, ini faktanya, dan apa namanya? Jadi kita kuncinya adalah gimana caranya untuk punya penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran ya, sehingga kita bisa berinvestasi. Oke, ini yang menjadi kunci untuk bisa mendongkrak dan punya sumber-sumber penghasilan. Jadi tujuannya kita menjadi kaya raya bukan untuk berfoya-foya ya teman-teman ya. Saya sangat mengadvokat sekali untuk please, bukan untuk foya-foya, bukan untuk flexing, bukan untuk kemudian punya penghasilan yang tinggi dinikmati gitu. No, berpikir panjang dan berpikir untuk apa namanya, masa depan kita bersama ya. Nah, hari ini izinkan saya berbagi mengenai 3 prinsip, 3 strategi, 3 hal, 3 hukum bahkan ya. Hukum itu namanya prinsip teman-teman. Dan prinsip itu tidak bisa dilanggar. Inilah selama 20 tahun terakhir saya memahami bagaimana ada certain prinsip yang bisa meningkatkan penghasilan kita, oke? Yang namanya hukum itu kayak hukum gravitasi gitu. Jadi kalau kita nggak percaya dengan hukum gravitasi, coba saya sekarang lagi di lantai 6 gitu ya, lompat di lantai 6, pasti saya akan jatuhnya ke bawah, nggak mungkin jatuhnya ke atas ya.
karena ada namanya hukum gravitasi. Jadi semakin cepat kita memahami bahwa inilah prinsip itu hukum, kita memahami prinsipnya, bagaimana dalam hal ini adalah untuk bagaimana meningkatkan penghasilan kita, semakin cepat kita bisa memanfaatkan prinsip ini untuk kepentingan kita dan Anda semua, sehingga kita bisa memanfaatkannya dan mengaplikasikannya dalam hidup kita, dan kalau boleh diajarkan kepada anak-anak kita, bahkan cucu kita, ya. Siap? Jadi izinkan ini selama 20 tahun saya memformulasikan bahwa sesimpel ini. Ada 3 prinsip utama kalau mau punya penghasilan 10 kali lipat. Jadi it's not about working harder. Bukan bekerja 10 kali lipat lebih keras. No. Tapi bagaimana inilah prinsip kerja cerdasnya. 3 prinsip. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah mempunyai upgrading pola pikir kita. Dan yang ketiga saya mau bicara mengenai value kita di marketplace. Ya. Alright. Satu, yang hukum pertama, mengetahui dan menetapkan tujuan hidup kita, tujuan finansial kita, ya. Set your goals, clarify your goals. Banyak orang tidak mau mengambil keputusan dan mengambil tanggung jawab untuk hidupnya dan masa depannya, ya. Teman-teman, this is your life, your decision. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita ini living by design, mendesain hidup kita, atau kita living by default, hidupnya ya mengalir aja. Karena banyak orang yang hidupnya mengalir, tunggu kepentok baru belok gitu ya, tunggu gejeduk baru berubah. Itu namanya mengalir. Air itu mengalir dari atas ke bawah. Anda tidak pernah melihat air yang mengalir dari bawah ke atas, ya. So living by design berbeda, teman-teman. Kita mempunyai tujuan dalam hidup kita dan kita menetapkan dan mengambil keputusan gitu ya. Contoh, saya mengambil keputusan, teman-teman, bahwa saya mau saya suka guyon sama teman-teman, soalnya saya mau hidup sehat di usia tua gitu. Jadi saya suka guyon sama teman-teman saya tuh gini, ini lagi kumpul-kumpul sama saudara-saudara gitu ya. Kamu takut mati nggak? Ya takut mati, makanya pengen sehat sebetulnya. Terus saya bilang gini, jangan takut mati, umur kita kan dipanggil Tuhan, di tangan Tuhan. Kalau saya lebih takut nggak mati, tapi sakit-sakitan, terus nggak mati-mati gitu. Itu lebih sengsara lagi. So I'm designing my life. Bahwa gimana caranya di usia yang menua, tapi dengan biological body yang bahkan semakin muda, semakin sehat, semakin bugar. Tetap ya, saya tuh kalau makanya senang sekali kalau ngeliat Dokter Kartini, karena dimanapun bertemu, apa di Zoom, apa di live in person, saya satu idola saya. Kenapa? Karena di usianya berapa dok? 70 berapa dok? Masih bugar, masih jalan kemana-mana. Anaknya lebih khawatir daripada Dokter Kartininya kayaknya ya. Nah, jadi ini yang mengalir ikut suami, ayo ya. Jadi kalau suami bilang, saya enggak mau sehat karena suami saya enggak mau sehat. Loh, yang punya badan kita tuh badan kita loh. Sendiri loh. Ya, yang makan makanan masukin ke mulut kita tuh ya kita loh. Kan bukan dipaksa sama suami kita. Yang lebih prinsip adalah kalau kita sehat atau tidak sehat itu keputusannya kita apa? Nah, saya yang tadinya waktu muda, umur 20-an, nggak kepikiran untuk namanya hidup sehat, ya. Tapi satu, saya mulai melihat, kalau saya bisa memilih, dan kalau saya bisa mendesain hidup saya, kenapa tidak? Saya mau sehat, dan saya mau punya penghasilan yang tinggi, dan saya mau menghidupi hidup saya dengan penuh selama saya masih bernafas di atas muka bumi ini. I think itu the ideal life dari yang namanya anti-aging, ya. Gimana kita mempunyai kualitas hidup yang tetap baik meskipun kita usia hanya sebatas angka gitu ya. Nah, itu harus didesainkan, ya. Dan pertanyaan kedua adalah butuh biaya berapa untuk bisa sekarang dan nanti gitu ya, untuk bisa mempunyai kualitas hidup yang seperti itu. Oke, so it's important teman-teman untuk menetapkan
Apa sih sebetulnya yang kalian inginkan 10, 20 tahun dari sekarang? Ya, teman-teman, hidup saya hari ini adalah apa yang saya putuskan 20 tahun yang lalu, didesain, dimimpikan, dituliskan bahwa saya bukan hanya ingin hidup dengan bebas, tapi saya ingin sehat, saya ingin punya teman-teman di seluruh Indonesia, saya di seluruh dunia, bahkan kalau bisa, saya tetap bisa di usia ini bisa punya waktunya selain punya dananya untuk bisa menjaga orang tua saya kapanpun memang dibutuhkan. It's part of my vision. Nah, saat ini kami mendesain 20 tahun dan 40 tahun dari sekarang pada saat saya seusia orang tua saya seperti apa kehidupan yang saya inginkan. Oke, okay? Jadi pertanyaan adalah kalau tidak takut gagal, berapa sih penghasilan yang kamu butuhkan untuk mempunyai kualitas hidup yang kamu inginkan? Oke, okay? Banyak pemikiran ya. Yang kedua, oke, okay, ini kedua, oke, okay? Kita bicara mengenai kalau tujuan sudah ditetapkan dan diperjelas, maka yang kedua adalah upgrade pola pikir kita. Banyak dari kita masih berpikirnya adalah pola pikir karyawan. Ya, ini kembali ke pelajarnya Robert Kiyosaki. Kalau kita masih boleh bekerja, tapi pola pikirnya harus employee-preneur. Kalian boleh mempunyai pebisnis yang kecil gitu ya, masih punya toko kecil, masih punya small business, tapi punya mentalitas seperti seorang business owner yang besar, membangun bisnis dengan sistem dan people. Teman-teman, karena yang namanya karyawan itu nunggu instruksi. Yang namanya pengusaha, ya, kalau kita mau upgrade mindsetnya sebagai pengusaha, itu kita harus ngerti bahwa yang namanya pengusaha itu proaktif menyelesaikan permasalahan. Ada masalah, diselesaikan gitu. Karena apa? Karena kita dibayar untuk solve problem. Jadi problem itu bukan sesuatu yang dihindari. Di mana ada problem itu ada opportunity di sana. Jadi kalau kita menghindari masalah dalam hidup kita, nah artinya kita nggak mau dibayar untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidup kita ya. So, ambil tanggung jawab. This is your life, this is your decision. Masalah apa yang bisa diselesaikan? Ya, saya suka nih komen-komennya. Konsumen atau produsen, setuju sekali ya. Ini di luar dari profesi Anda apa? Kalau Anda seorang profesional dan punya penghasilan yang baik saat ini, dan Anda bilang, I love my job, Bulani. I don't wanna quit my job. It's okay. Tapi tadi punya pilar lain nggak? Dan mau jadi konsumen mindset atau mau jadi produsen mindset? Ya. Nah, karyawan tunggu reaktif. Ada masalah, udah kepepet, nah baru reaktif dengan keadaan. Seorang pebisnis proaktif, planning, merencanakan hidup kita, ya. Seorang karyawan berpikirnya saya dibayar, saya kerja, saya dibayar. Saya nggak kerja, saya nggak dibayar. Nah, mindset ini yang perlu di-upgrade, teman-teman. Ya, employeepreneur, Anda boleh penghasilan Anda dapat dari gaji atau dapat dari professional fee kalian, tapi sebagai seorang mindset pebisnis, kita terus belajar untuk membangun kapasitas kita, karena pada saat kapasitas kita bertumbuh dan berkembang, nah masalahnya lebih kecil daripada kapasitas kita, ya. Jadi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam hidup. Oke, jadi mau nyari reaktif atau mau proaktif, mencarinya nyaman dan aman saja, atau mau nyarinya adalah freedom untuk punya kontrol atas hidup kita dan masa depan kita, ya. Apakah kita nunggu disuruh atau kita terus belajar? Ada yang nyuruh, nggak ada yang nyuruh. Terus bekerja, ada yang nungguin, nggak ada yang nungguin. Itu yang namanya seorang yang mempunyai mindset pebisnis. Oke? Nah, kenapa teman-teman? Coach David, ya, David Cokro Raharjo, presiden dari Maxwell Leadership Indonesia, berkata, kalau if you prepare only in a time of need, you are already too late. Bahasa Indonesianya, kalau kita hanya persiapan pada saat dibutuhkan,
maka sudah terlambat. Kalau teman-teman hari ini 5 tahun, 1 tahun, tahun depan pensiun, sekarang baru mulai persiapan, ya, bahkan 5 tahun pun kalau buat saya masih like it's too late gitu, bukan ya too late gimana ya, cuman like you need longer time. Kalau kalian membayangkan hidup kalian umur 80 tahun, saya membayangkan 70 tahun masih cantik kayak Dokter Kartini, masih sehat kayak Dokter Kartini, masih punya banyak teman-teman kayak Dokter Kartini gitu. Nah, that's the life yang kita prepare meskipun umur saya mungkin masih seumur anaknya Dokter Kartini gitu, masih 20, masih 30, 40 tahun ke depan ya. Ini yang namanya persiapan. Oke. Okay? So, jangan persiapan kalau dibutuhkan, sedialah payung sebelum hujan. Oke, prinsip ketiga ya. Lanjut nih, waktunya jalan terus. Yaitu kita harus sadar hukum ini, teman-teman. The value, a law of value. Law of value berkata bahwa hey, kita ini hanya dibayar untuk value yang bisa kita berikan in the marketplace. Ya, iya, suka. Oke, Mbak Yanti ya. Dulu suka banget jadi karyawan, nunggu naik pangkat dan gaji naik ya, takut investasi. Tapi terjadi perubahan. Ternyata kalau suka tanam pohon ya pasti suka investasi. Setuju Mbak Yanti ya. Nah, ini yang penting. Kalau kalian sudah paham mindsetnya, maka kalian harus tahu prinsip ini bahwa kita hanya dibayar sesuai dengan hasil yang kita berikan, value kita. Ya. Nah, value, saya barusan mendengar sebuah klip dari Tony Robbins yang menceritakan mengenai guru beliau yang bernama Jim Rohn. Jim Rohn sekarang sudah meninggal dunia. Beliau salah satu legend dalam industri personal development. Dia mengatakan ini, teman-teman. Karena Jim Rohn berkata bahwa kita semua tuh sama di mata Tuhan. Tapi pendapatan kita, penghasilan kita itu berbeda di mata pasar. Karena secara di mata Tuhan, semua manusia sama, teman-teman. Tapi kenapa penghasilan kita berbeda-beda? Karena ada hukum value ini, bahwa pasar atau ekonomi kita berbeda karena value yang kita bisa berikan pada market itu berbeda. Ya, jadi kita dibayar untuk value kita, bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar niat. Niat saja tidak cukup, ya. Niat baik tidak cukup. Saya sudah hadir saja tidak cukup. Tapi dari apa yang sudah kita dari niat menjadi sebuah tindakan, menjadi sebuah kebiasaan, sampai akhirnya kita menjadi bertumbuh dan punya value. Nah, dengan value dan kapasitas yang meningkat, kita bisa membantu orang lain menyelesaikan permasalahan mereka, maka kita juga dibayar. Kalau kita membantu cukup banyak orang mendapatkan apa yang mereka inginkan, teman-teman, kita akan mendapatkan juga apa yang kita inginkan. Oke? Nah, ini sebabnya. Kenapa gajinya kita beda-beda? Sama-sama ada 3 orang, tiga-tiganya pekerja keras. Kerjanya 12 jam satu hari bahkan, ya. Tapi seseorang pekerja UMR, misalnya office boy gitu ya, di kantor, kerja 12 jam, digaji paling UMR gitu, 5 juta atau di bawah 5 juta. Kenapa? Karena dia dibayar untuk waktunya. Waktunya dia. Bahkan kalau dia nggak masuk, potong gitu ya. Seorang manajer perusahaan mungkin bisa dibayar 50 juta per bulan, itu 10 kali lipat dari gaji UMR. Sama-sama kerja kerasnya 10-12 jam satu hari mungkin, tapi dia dibayar untuk value-nya yang lebih tinggi daripada OB. Kenapa? Untuk leadership, untuk manajemen, untuk mungkin ngelola keuangan, mungkin ngelola operation, mungkin adalah direktur dari perusahaan. Value-nya berbeda. Oke. Teman-teman, seorang CEO atau business owner bisa mempunyai penghasilan 500 juta per bulan. Kenapa? Padahal mungkin kerjanya mungkin 12 jam, mungkin juga lebih sedikit daripada itu, daripada manajernya ya. Kenapa? Karena dibayar untuk value-nya
yaitu memberi visi dan juga memberi dampak. Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang CEO yang tidak bisa dilakukan tentu saja oleh seorang pegawai UMR. Oke, jadi ini 3 orang yang kerjanya sama kerasnya. Bagaimana mungkin seorang dibayar 5 juta, ada yang dibayar 50 juta, tapi ada orang-orang yang dibayar 500 juta sama-sama kerja kerasnya. Yang membedakan apa? Value mereka. Kita semua mempunyai 24 jam yang sama. Nggak ada satupun orang dalam ruangan ini yang punya waktu lebih 25 jam gitu, nggak ada. Ya, tapi penghasilan kita berbeda-beda. Jadi ini yang harus menjadi indikasi bahwa kita bukan dibayar karena waktu kita, tapi value yang kita berikan. Nah, value datang dari mana? 3 hal ini, ya. 3 hal yang bisa meningkatkan value kita. Yang pertama adalah skill, keterampilan. Ya, skill seorang OB yang excellent dalam pekerjaannya bersih-bersih, ternyata tidak dinilai lebih tinggi, nggak bisa dinilai lebih tinggi daripada seorang manajer yang bisa mengelola ya perusahaan atau divisinya. Dan seorang manajer yang bisa mengelola atau divisi tidak bisa mempunyai skill dibandingkan seorang vision atau seorang yang mempunyai visi yang bisa jauh lebih dari seorang pemimpin ya. CEO itu harus jadi pemimpin, soalnya seorang CEO dan business owner harus punya visinya ke depan, melihat sebelum orang lain melihat, punya skill yang bisa memberikan kita dibayar mahal. Yang kedua, punya pengalamannya, sama-sama punya skillnya nih ya, tapi yang satu punya pengalaman, jam terbang, sudah melakukan yang namanya 10.000 jam. 10.000 jam. Jadi sudah punya menguasai bidang tersebut. Jadi bukan hanya punya keterampilannya yang bernilai, tapi punya jam terbangnya dengan jadi menguasai bidang itu. Dan bukan hanya skill, bukan hanya experience, tapi do you produce result apa enggak? Pada akhirnya yang dilihat adalah hasilnya apa. Apakah kita bisa memberikan hasil yang bisa benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Oke? Okay? Dan itu yang menentukan value kita. Pada saat Anda memiliki 3 hal ini, kita akan dibayar mahal. Oke? Okay? Nah, coba saya cek komen dulu. Nanti pertanyaan-pertanyaan, oke. Setelah pensiun, banyak permintaan untuk kerjasama, sehingga pensiun lebih banyak kerja dan penghasilan berkali lipat dari sebelum pensiun. Nah, ini Dr. Kartini adalah hukum value. Karena pengetahuannya semakin specialized, pengalamannya semakin banyak, dan hasil sudah jelas, itu track record, kredibilitas seseorang sudah dibuktikan, sudah terbukti, dan terbukti, dan terbukti. Sehingga tidak heran kalau Dokter Kartini setelah pensiun malah penghasilnya berlipat-lipat kali ganda daripada sebelum pensiun. Tahu gitu, pensiunnya lebih dini Dokter Kartini ya. Karena waktu masih kerja itu dibayarnya ada batasannya karena masih mungkin kerja di rumah sakit atau masih ada praktek. Tapi pada saat sudah tidak bekerja, tidak lagi menukarkan waktunya ya atau ekspertisnya dalam bentuk gajian atau fee, tapi dalam bentuk mungkin konsultasi yang malah lebih berharga. Itu yang namanya exactly yang saya katakan ini law of value ya. Kita yang masih muda dan lebih muda untuk Kartini, kita makanya harus kerja lebih keras untuk meningkatkan skill dan keterampilan kita dan pengalaman kita, dan yang paling penting punya track record nggak ya, punya track record nggak. Ini kenapa? Karena di komunitas kita banyak sekali para dokter ya, dokter spesialis lebih pasti dibayar lebih mahal daripada dokter yang baru lulus ya, masih magang kerja, sudah pasti. Itu contohnya value kita berbeda, meskipun sama-sama cantiknya, sama-sama baiknya, dan sama-sama punya niat yang baik, tapi harus ada pembedanya. Oke, nah pertanyaan buat teman-teman semua yang hadir di Zoom malam hari ini evaluasi sederhana. Ini masih awal dari 2026, bulan Februari, awal tahun yang masih tepat sekali untuk kita mengevaluasi hidup kita di saat ini. Pertanyaannya adalah, seberapa penting kesehatan untuk Anda saat ini? Di usia-usia saya saat ini dan banyak sekali merawat
orang tua dan teman-teman saya merawat orang tua mereka juga, ya. Dan satu konklusi yang pasti adalah kami memutuskan bahwa nanti waktu kami seusia orang tua kami mau pasti lebih sehat, ya jauh lebih sehat daripada orang tua kami sekarang. Kenapa? Ya informasinya sudah berbeda gitu ya. Kita sudah mempunyai komunitas yang sehat juga, tapi kami sudah punya tingkat kesadaran kesehatan. Ya, jadi pertanyaan buat teman-teman semua adalah seberapa penting kesehatan buat Anda saat ini dan apa persiapan Anda untuk kesehatan Anda di masa depan? 10-20 tahun ke depan. Pertanyaan kedua, apakah Anda punya penghasilan lebih dari satu sumber penghasilan? Ya, karena ini penting. Hubungannya sama keuangan apa? Oh, sangat berhubungan. Karena kesehatan begitu pentingnya, dan tadi saya katakan yang namanya sehat butuh duit. Karena sakit lebih butuh duit lebih banyak lagi. Jadi kalau kita hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, nah itu resikonya tinggi sekali. Makanya pertanyaannya adalah, punya cara nggak untuk menambahkan sumber penghasilan kalian? Yang ketiga, siapa 5 orang teman terdekat Anda? Saya belum bahas banyak malam hari ini tentang komunitas, tapi teman-teman, 5 teman terdekat kita itu menentukan masa depan kita. Tadi siang saya bertemu dengan satu pengusaha sukses F&B gitu, restoran. Dia sukses sekali bisnisnya, di growing terus, dan karena F&B banyak food tasting, banyak kok banyak ini gitu ya, dia bilang, Ci, aku tuh sudah turun loh beratku berapa belas kilo gitu. Terus setelah turun sekarang naik lagi gitu. Nah, kenapa? Udah tahu kesehatan penting, tahu penting, pengen kurus, pengen sehat. Tapi ini loh teman-temanku, kan F&B semua. Jadi diundang makan, diundang fast food, diundang karena komunitasnya 5 orang teman terdekatnya dia minum alkohol, makan enak, ya, dan itu mempengaruhi dia yang sudah tadinya berusaha hidup sehat, tiba-tiba mengendut lagi dan mengendut lagi. Jadi teman-teman, 5 orang terdekat kita menentukan masa depan kita. Apakah mereka orang-orang yang peduli kesehatan dan itu akan menentukan apakah Anda peduli kesehatan atau tidak. Bahkan research membuktikan bahwa rata-rata dari 5 teman Anda, penghasilan dari 5 orang teman Anda, penghasilan kita ada di range sekitar itu. Interesting ya. Sampai penghasilan pun biasanya karena kita tidak akan nyaman gitu ya. Kalau teman terdekat kita tuh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi 5 orang teman terdekat kita menentukan masa depan kita. Dan siapa 5 orang terdekat Anda? Anda lihat kehidupan mereka dan lihatlah apakah itu kehidupan yang kita sukai. Yang keempat adalah, apakah punya cara saat ini untuk melipat kali gandakan penghasilan Anda? Ya, artinya punya cara lain nggak untuk menambahkan sumber penghasilan, untuk meningkatkan value kalian, pengalaman kalian, dan hasil, ya, track record kalian, sehingga pada saat value kalian meningkat dan kapasitas kalian meningkat, penghasilan Anda juga meningkat. Oke? Nah, kenapa? Karena teman-teman, 2026 saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengambil keputusan untuk menjadi titik balik dari kehidupan Anda. Jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok. Hidup kita hari ini adalah keputusan yang kita buat 5 tahun yang lalu. Jadi Anda melihat 5 tahun dari sekarang adalah apa yang kita putuskan hari ini. Dan kalau ada caranya untuk Anda bisa meningkatkan penghasilan Anda tahun ini, persiapannya dimulai dari sekarang. Oke? Joinlah komunitas kami, Ayo Pro Community. Misi kami adalah untuk memiliki 100.000 keluarga sehat. Ini ambisi sekali dan ini sangat clear visi dan goalnya. Kenapa? Karena kami ingin keluarga Indonesia sehat secara fisik, secara mental, dan juga secara finansial. Ini yang akan membawakan perubahan kepada komunitas-komunitas dan keluarga-keluarga di seluruh Indonesia, one
family at a time. Mereka yang telah mengambil keputusan untuk berada dalam komunitas kami secara sehat, secara fisik lebih sehat, secara mental lebih tenang, ya, dan secara finansial menjadi lebih kuat karena kita memiliki begitu banyak value. Karena kalian semua orang-orang yang berharga. Tapi kalau kalian tidak tahu bahwa kalian punya potensinya 10, ya, dan kita hanya main di satu dua, you are missing the biggest step karena value terbesar, investasi terbesar adalah kepada diri kalian. Oke? Okay? Dan saya ingin mengundang salah satu inspiring story di balik komunitas Ayo Pro. Salah satu coach yang sudah berada dalam komunitas kami. Langsung saja kita dengar cerita beliau. Boleh saya undang nggak, Coach Ayu? Kalau sudah hadir, Iya, Mbak Lani. oke, boleh dipin mungkin supaya Coach Ayu bisa. Malam-malam. Oke, Ayu, Coach Ayu, terima kasih untuk bergabung. Boleh nggak berbagi cerita sedikit mengenai pengalamanmu, your Aduh. background, pengalamanmu bersama dengan komunitas Ayu Pro? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Semangat pagi, walaupun sudah malam, semangat pagi. Biar semangat nih lihat warnanya harus orange ya. Oke, sebenarnya dari awal tadi join ikut sesi webinar Bulani malam ini, itu saya kayak deja vu, jujur. Saya deja vu karena ini kayak reminder ya buat saya pribadi ya, Mbak Lani ya. Jadi pengalaman tersebut bahwa biaya kesehatan yang luar biasa mahal ini sebenarnya terjadi di keluarga saya dan suami. Jadi ibu mertua saya itu 30 tahun lalu terkena stroke pertama saat suami saya itu masih SMA. Jadi beliau IRT, saya sedikit nyambungin ke story Mbak Leni tadi ya, itu aduh mind blowing banget. Dan ayah mertua saya itu masih bekerja sampai pensiun baru terasa bahwa untuk pengobatan mereka dulu BPJS nggak sekeren sekarang ya teman-teman ya. Saya nemenin Uyut gitu, Uyut saya operasi pangkal paha tuh kita nggak keluar uang sama sekali gitu. Sekarang, zaman sekarang. Nah, ini BPJS zaman dulu ya belum ada. Nah, di hari tua mereka harus menjual properti malah nih, Wah, kos-kosan, LM, simpanan mereka untuk mendapatkan pengobatan terbaik mereka ya. Karena saat itu yang terbaik untuk pembedahan otak waktu dulu saya ingat banget itu di Siloam Karawaci kalau nggak salah. Itu zaman itu aja saya mau menikah itu biaya operasi itu sekitar satu mobil Avanza. Jadi begitu terulang lagi dan harus dilakukan tindakan lagi, biayanya itu udah senilai Innova. Jadi wow, dan itu hanya dalam waktu 5 tahun ada relapse seperti itu. Nah, sehingga pada hari tuanya, ayah sekarang udah nggak ada, bunda tinggal bersama kami di rumah kami saat ini karena rumah mereka juga sudah dijual di Lampung. wow. Saya antara lagi nahan ini ya, nahan sedih gitu ya. Tapi teman-teman, it's true bahwa story yang diangkat Mbak Lani itu memang benar-benar kejadian gitu loh. Dan itu dekat banget dari kehidupan kami. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu, teman-teman sampai lupa ngenalin diri saking kayak tek gitu tadi dengan materi awal. Bukan nakut-nakutin teman-teman gitu ya, tapi itu it happens gitu ya kemarin. Oh iya, pasien dokter Eka, Prof Eka, betul, bedah syaraf terbaik Kak Veronica, bedah syaraf terbaik se-Asia Tenggara waktu itu. Nah, background profesi saya pribadi apoteker, pengalaman saya bekerja 12 tahun sebelumnya teman-teman sebagai ASN di salah satu kementerian ya di Jakarta. Saya izin cerita singkat aja gitu kan, waktu saya juga nggak banyak, ini juga udah malam, teman-teman yang masih hadir 800-an orang ini luar biasa ya, luar biasa banget masih ada di malam hari ini. Pengalaman bekerja saya ini membuat saya nggak punya banyak waktu untuk keluarga. Sebenarnya seperti itu. Jadi di dalam hati saya tuh justru sepertinya bergejolaknya di situ Mbak Lani. Saya Senin sampai Jumat ngantor, saya harus dinas kadang Sabtu, Minggu, Senin, saya nggak punya banyak waktu betul-betul. Nah, saya bertemu komunitas ini sekitar 10 tahun yang lalu, ternyata udah lama ya. Saat itu saya sedang mencari ikhtiar kesehatan keluarga, papa saya terdiagnosa kista di ginjal, dan mama saya ada masa kecil di sekitar leher ya, jadi kayak seperti ada jakun gitu ya, dan mama saya tuh orangnya takut banget sama ke dokter dan takut banget operasi. Nah, alhamdulillah kondisi papa saya dulunya itu 10 tahun yang lalu sejak saya mengenal ini gitu ya, komunitas kita, udah harusnya cuci darah dan bertahan akhirnya baru mulai cuci darah tahun 2022 yang lalu. Walaupun qadarullah ya dalam 7 bulan beliau menjalani di usia sudah 70 lebih,
beliau nggak kuat juga mungkin ya, beliau sudah meninggal ya 2023 yang lalu, tapi saya puas gitu, maksudnya saya menemani beliau di hari-hari terakhir kemana aja, saya nggak harus ada uzur gitu ya, kalau dulu kan harus izin kantor mau nemenin orang tua berobat kayak gitu. Dan mama saya bisa sembuh, masa tersebut sudah nggak ada tanpa operasi di leher gitu ya, dengan ikhtiar dari beberapa eh, teknologi yang kita punya. Nah, saya sendiri, kalau pengalaman saya pribadi, Mbak Lani, saya sendiri sejak lahiran anak kedua di tahun 2014 sudah coba berbagai diet. Nah, jadi jaga makan, olahraga, tapi BB nggak kunjung ideal ya. Saya tertarik dengan solusi yang holistik dari produk kesehatannya dan tidak berseberangan dengan dunia medis yang saya pelajari, teman-teman. Nah, malah justru jadi support terapi dalam kesehatan di keluarga kami. Saya senang belajar, apalagi hal baru, dan komunitas ini tuh menyediakan wadah bertumbuh agar kita bisa jadi valuable terus gitu ya, kita nambah skill, dan meningkatkan kapasitas diri kita di mana sesuai perubahan zaman dan adaptasi teknologi, contohnya belajar sosial media. Saya pribadi belajar sosial media dari komunitas ini. Jadi banyak banget pembelajarannya teman-teman. Jadi menggabungkan kekuatan kesehatan dan keuangan gitu ya, itu yang ternyata wah bisa jadi investasi dengan ikhtiar kesehatan yang saya lakukan gitu ya. Dulu keputusan itu saya ambil gitu teman-teman. Saya sangat bersyukur bertemu dan menjadi bagian dari komunitas Ayo Pro ini. Selain kesehatan keluarga yang jadi lebih baik, juga peluang bisnis afiliatnya yang kebetulan saya jalani pribadi di 1 dekade terakhir ya. Suami saya nggak ikut, maksudnya jadi hanya saya gitu yang menjalankan bisnis. Saya bisa resign dari pekerjaan full time terakhir saya, dan saya bisa punya waktu yang fleksibel untuk suami, anak-anak, orang tua, sahabat terdekat saya, dengan tetap memiliki income seperti saat saya bekerja full time. Sekian aja Mbak Lani, gak banyak waktu ya, 3 menit, persis 3 menit. Baik, terima kasih Coach Ayu. Coach Ayu adalah leader dari komunitas kami di Ayo Pro, dan karena memang kadang-kadang memang pain terbesar kita justru menjadi kekuatan terbesar kita untuk menolong lebih banyak orang lagi ya, dan juga sambil mempersiapkan tentunya masa tua kita ya, Ayu ya. Untuk tentu saja kalau kita punya ilmunya kesehatan, kita bisa make wise choices. Kita sudah persiapan keuangan kita bisa punya wise choices, kita punya pilihan dalam hidup kita, dan punya kesempatan juga untuk berdampak untuk banyak orang lagi di luar sana. Oke, so saya lanjut sedikit. Terima kasih Ayu untuk sharingannya. Teman-teman, bagi yang kalian mencari sebuah peluang untuk bisa meningkatkan penghasilan kalian, kita kenapa tidak consider yang namanya affiliate marketing ya, karena saat ini banyak sekali orang mencari peluang, dan salah satu dengan bisnis online dan affiliate marketing, komunitas kita dari Ayo Pro menawarkan program affiliate untuk program wellness kita. Nah, tapi seperti apa kalau pertanyaannya nih ya? Seperti apa programnya, bagaimana sistemnya, gimana peluangnya, ada pendampingan dan pembimbingannya enggak? Saya nggak ada waktu, karena waktunya udah habis malam hari ini, tapi saya mau mengundang teman-teman untuk, bagi kalian yang tertarik untuk merevolusikan penghasilan kalian, untuk kembali hadir besok malam Selasa jam 7.30 bersama dengan Coach Ezi. Coach Ezi adalah salah satu community leader kita juga tentu saja, yang menjadi contoh orang yang menghidupi apa yang tadi saya sharingkan. Bahkan telah mengajarkan kepada banyak orang juga untuk bagaimana punya pemahaman mengenai kesehatan dan punya kesehatan di masa tua kita yang lebih baik, tapi juga meningkatkan penghasilannya pada saat dia masih menjadi seorang ibu rumah tangga sampai menjadi pengusaha, bahkan seorang professional coach dari Maxwell Leadership Indonesia ya. Tentu saja hari ini beliau bukan hanya seorang coach di bidang fat loss, di leadership, seorang pebisnis bersama dengan suaminya. Mereka banyak membangun bisnis dan investasi dan membantu banyak orang sekitar mereka juga untuk berkembang. Oke, bagi teman-teman yang tertarik, jangan ketinggalan. Pokoknya besok malam, kalau mau tahu lebih detailnya mengenai apa sih wellness affiliate programnya, hadir besok teman-teman, dan saya mengajak kalian untuk yuk jadi bagian dari sejarah komunitas Ayo Pro Community, di mana 100.000 keluarga Indonesia. Yuk sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat finansial, dan let's grow together. Saya kembalikan kepada MC kita malam hari ini, silahkan. Oke, terima kasih Bu Lani. Siapa yang belajar banyak malam hari ini?
Siapa yang belajar banyak? Saya. Siapa yang sudah ada pertanyaan? Ya, your value determine your income. Wah, bener banget. Jadi teman-teman pastinya jadi banyak sekali catatan dan mungkin banyak sekali apa ya, keputusan-keputusan yang teman-teman langsung ambil pada malam hari ini ya. Apa next step yang harus aku lakukan apa nih? Kayaknya ini webinar yang tepat nih, aku bisa ketemu jalannya gitu ya. Jadi teman-teman pastikan ikuti sampai selesai ya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Nah, ada yang teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyakan, mungkin sedang mencari jawaban ya, ada problem keuangan atau dengan kondisi finansialnya ya sedang tidak baik-baik aja dan mungkin butuh informasi, butuh solusi, teman-teman bisa tanyakan karena uh, speaker kita malam hari ini Bulani ini luar biasa. Beliau sudah banyak sekali mementori ya banyak orang bisa bertumbuh secara finansial, bisa mengatasi bahkan bisa memiliki strategi untuk memperbaiki kondisi finansial mereka. Saya ketemu peluang ini saat masih bekerja. Oh iya Mbak Ayu. Ada yang mau bertanya, teman-teman boleh langsung disampaikan di chat. Saya baru sadar biaya perawatan orang tua sangat tinggi saat mengurus mama saya 4 bulan. Oh iya, oke. Usia 57, apakah masih bisa berbisnis? Ini sudah ada pertanyaan. Usia 57 masih bisa ya Bulani. Syarat Sangat menjadi apa? bisa, sangat bisa Iya. sekali. Komunitas itu tidak membatasi, mau yang umurnya 19 tahun bisa, yang umurnya 78 tahun juga bisa ya. Semua ada dalam komunitas kita. Pertanyaan bukan bisa atau nggak bisa, mau atau tidak. Karena kalau punya kemauan, pasti ada jalannya ya. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari, teman-teman. Ternyata usia bukan menjadi kendala kita ya. Yang lebih kendala tuh niat, mau atau tidak belajar, mau atau tidak untuk belajar hal-hal baru gitu. Ya, jadi ini yang saya mau himbau teman-teman untuk tidak berhenti belajar. Apakah tentang kesehatan, apakah tentang cara pengelolaan keuangan, apakah cara bergaul, cara mengambil keputusan. Mbak Ernita, saya lupa banget. Saya itu sebetulnya sudah menyiapkan hadiah untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang merasakan sharingan saya malam ini bermanfaat, saya sudah menyiapkan 5 menit video khusus yang merangkum apa yang saya bahas hari ini. Kalau teman-teman ingin mendapatkan video ini, ketik kepada orang yang WA ke orang yang mengundang Anda dan minta rekaman videonya. Saya sudah siapkan. Bisa Anda tonton ulang dengan singkat, padat, dan to the point. Bisa Anda sharingkan pada teman dan keluarga Anda yang mungkin sedang mencari solusi kesehatan atau solusi keuangan. Undang datang besok malam mendengar Coach Ezi. Ya, Oke, yang ini ada lagi. bilang Ya, mau. Nah, baik. oke, ada Mau lagi dan pertanyaan. ya, Biasanya kita memang ada keinginan menambah income, tapi selalu merasa nggak punya waktu, apalagi yang punya kerjaan full time. Bagaimana mengatasinya, Bulani? good question. Ini pertanyaan banyak orang. Saya nggak punya waktu. Teman-teman, saya setuju banget. Waktu itu kayak nggak pernah. Apakah kita punya pekerjaan full time atau kita ibu rumah tangga sekalipun, waktu itu selalu habis. Ya, ingat tadi saya bilang kita punya 24 jam yang sama. Jadi pertanyaannya bukannya waktu itu selalu habis dan kita selalu merasa kekurangan waktu. Yang banyak gimana caranya ngelola waktu, bukan waktunya yang dikelola, prioritasnya yang dikelola. Kalau kita punya 24 jam yang sama, 8 jam bekerja, 8 jam tidur, 8 jam sisanya ya untuk mandi, untuk transportasi, untuk dan lain-lain. Apa yang kita lakukan dengan 8 jam ini? Jadi pada saat itu, tadi siapa yang nanya itu ya, saya dulu juga sama. Saya kerja,
dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam, lembur sampai jam 9, jam 10 kadang-kadang. Tapi saya pada saat saya sadar bahwa ini penting banget buat saya untuk menambahkan penghasilan, maka saya akan bangun lebih pagi, tidur lebih malam, jam makan siang, dan jam waktu di weekend saya, dan saya prioritaskan untuk membangun secondary income saya, ya. Jadi work full time on your job, tapi work part time on your business. Your life, hidup kita teman-teman, itu bisnis kita loh, ya. Kita kerja sama orang sebagai karyawan, sebagai profesional, of course, lakukan pekerjaan Anda yang terbaik. Tapi yang mengontrol masa depan kita itu harus kita sendiri. Jadi kenapa saya mengajarkan itu untuk punya mindsetnya pebisnis? Karena untuk mengelola hidup keluarga kita, it's our business. Gak bisa didelegasikan ke orang lain, ya. Jadi itu Coach Ernita, ayo kita ajarin caranya bukan manage your time, how to prioritize your life. Sehingga kita akan punya waktunya untuk bisa melakukan hal-hal yang penting, ya. Mudah-mudahan membantu. Yes, membantu sekali Bu Lani, dan ini lengkap jawabannya Bu Lani. Satu pertanyaan, jawabannya banyak gitu, dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan singkat yang masuk Bu Lani. Jadi ini jadi pertanyaan jawaban terakhir Bu Lani pada malam hari ini, ya. Dan terima kasih banyak Bu Lani atas ilmunya pada malam hari ini. Tentunya saya juga banyak belajar, ya, banyak belajar, jadi tahu apa aja sih yang harus ditingkatkan nih untuk meningkatkan meningkatkan value, ya, jadi mendapatkan harga lebih tinggi di marketplace gitu, ya. Nah, untuk teman-teman ini udah mulai banyak pertanyaan juga, arahnya kemana nih, gimana syaratnya menjalankan affiliate-nya, kemudian belum paham ini bisnis apa, atau sudah ada bisnis pengen bisnis lagi. Ini tentunya menjadi salah satu momen yang tepat untuk teman-teman membuka diri untuk melihat sebuah peluang yang seperti tadi Mbak Ayu sudah kerjakan, dan tadi Bu Lani juga sudah ceritakan bahwa besok ada webinar yang keren banget, di mana speakernya ini benar-benar sudah menghidupi sekali apa yang dia kerjakan gitu, ya. Jadi pastikan teman-teman ketik undang WA ke orang yang mengundang Anda, ya, dan minta linknya, ya, WA ke pengundangnya dan minta linknya. Dan jangan lupa juga webinar kita pada malam hari ini nggak cuma ini aja, ya. Kita tadi saya sampaikan setiap Senin kita akan hadir memberikan banyak sekali value-value, ilmu-ilmu. Tadi siapa yang pengen meningkatkan value-nya, ya, pengen nilainya di marketplace naik, jadi pastikan Senin depan kita hadir lagi, ya, karena pastikan juga teman-teman mau untuk join di komunitas, jadi nanti bisa dibimbing, diajarin, ya, karena materi-materi revolusi keuangan kita keren-keren banget. Boleh di-share slide-nya? Satu slide aja supaya teman-teman bisa melihat juga. Oke. Nah, ini dia, ya. Bagaimana cara gabung ke komunitasnya? Pas banget nih pertanyaannya muncul, ya. Untuk teman-teman yang mau join dengan komunitas, ketik ambil WhatsApp, ambil handphonenya, buka aplikasi WhatsApp, langsung ketik ke orang yang mengundang Anda, nama, underscore, mau angket survei dan join komunitas, ya. Langsung sampaikan ke orang yang mengundang Anda, sekaligus nanti sampaikan untuk komitmen Anda, ya, untuk hadir besok malam jam 7:30 untuk mengikuti revolusi keuangan yang kedua. Nah, yang sesi Senin minggu depan akan ada banyak sekali praktisi, entrepreneur, dan financial educator yang akan memberikan ilmu-ilmunya, mengelola keuangan, menambah sumber income, bebas hutang, investasi, persiapan pensiun, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ini sangat
membantu Anda. Tadi siapa yang sudah memutuskan, wah aku harus meningkatkan value aku, ini waktu yang tepat. Jadi catat setiap Senin, jangan ketinggalan, jangan hadir sendiri, yang hari ini masih sendiri, pastikan besok hadir dengan mengundang teman-temannya, relasinya, saudaranya, bawa masuk semua, kita bisa belajar bersama-sama ya. Oke. Malam hari ini revolusi keuangan sudah selesai. Ada biaya untuk menjadi anggota? Tidak ada biaya ya. Nanti bisa langsung tanyakan ke orang yang mengundang. Dan kita akan ketemu lagi Senin depan. Terima kasih banyak Bu Lani. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya dari awal sampai akhir. Tetap ada bersama kami, bersama saya ya sampai selesai. Dan kita akan ketemu lagi besok di revolusi keuangan kedua ya dengan penjelasan affiliate dan apa yang bisa dilakukan teman-teman untuk bisa melipat gandakan penghasilan teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa.